Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Program Syahadah, sajian ayat dan hadis muamalah ekonomi syariah. Kita sudah sampai ke seri yang ke-10, yaitu larangan riba berlipat ganda. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-130. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan, mengonsumsi, menggunakan ya akad yang mengandung unsur riba, ada afam mudha'afah yang berlipat ganda. Wattaqullah, ya bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian termasuk orang-orang yang beruntung, yang sukses, yang falah ya. Maka surat Ali Imran ayat ke-130 ini sejatinya ya memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mereka tidak boleh ya memakan ya mengonsumsi harta riba dan juga harta hasil dari riba ya, secara spesifik adalah riba yang ada afam mudha'afah ya, riba yang berlipat ganda ya. Sejatinya ayat ini nanti kemudian dikuatkan ya, diakhiri ya dengan surat Al-Baqarah terkait dengan ya wa ahallallahul bai' wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ya. Jadi ayat ini terkait ya surat Ali Imran 130 ini sebenarnya ya secara spesifik saja ya. Jadi larangan mengonsumsi riba yang berlipat ganda. Ya, tetapi bukan berarti kemudian kalau yang tidak berlipat ganda berarti boleh, tidak ya. Riba baik itu besar ataupun kecil yaitu tetap haram, tetap tidak diperbolehkan gitu ya. Kenapa? Ini adalah salah satu dari hal yang memang sudah jelas diharamkan dalam surat Al-Baqarah ya. Kemudian lanjutan dari ayat ini juga kata-kata wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita meninggalkan riba itu adalah salah satu dari bentuk implementasi praktek dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? La'allakum tuflihun, agar kalian itu beruntung atau berhasil atau sukses dan juga falah ya. Ayat ini kemudian dikuatkan ya dengan riwayat atau hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau bersabda, dirhamun riba ya'kuluhur rajulu wa huwa ya'lamu ya asyaddu min sittati au min sittati wa salasina zina ya. Ya, Masya Allah ya. Jadi katakan 1 dirham riba yang dimakan oleh seseorang sementara dia itu mengetahuinya, maka lebih buruk daripada sittata salasin ya wasalasin. Jadi 36 kali ya berzina. Nauzubillahi min dzalik. Ini menunjukkan apa? Bahwa 1 dirham saja itu juga termasuk ke dalam riba. Jadi bukan hanya yang ada apa mudha'afa, tetapi yang sifatnya itu atau yang hanya jumlahnya itu hanya 1 dirham saja itu juga termasuk riba. Nah, merujuk kepada ayat di surat Ali Imran ayat ke-130 dan juga hadis riwayat Ahmad ini, maka kita bisa mengambil beberapa kesimpulan atau faedah ya. Fawaid dari pembahasan ini adalah yang pertama, larangan bertransaksi dengan riba yang berlipat ganda ya, serta mengonsumsi harta dari transaksi riba yang berlipat ganda ya. Ini secara spesifik ya. Secara umum berarti semua ya jenis riba baik itu besar ataupun kecil itu haram untuk dikonsumsi. 6. Yang kedua, haram hukumnya riba yang berlipat ganda sebagaimana haramnya riba walaupun hanya sedikit saja. Ya, riwayat sebelumnya adalah hanya 1 dirham saja. Jadi tetap haram baik kecil ataupun berlipat ganda, baik kecil ataupun besar. Yang ketiga, ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah solusi dari transaksi yang mengandung unsur riba. Ya, karena
ya hal itu akan menjadi sebab bagi keberuntungan, bagi kesuksesan, bagi falah kita di dunia dan juga di akhirat, ya. Kemudian yang keempat, riba tetaplah haram hukumnya walaupun hanya 1 dirham, apalagi jika dia mengetahuinya bahwa itu adalah riba, bahwa harta yang dihasilkan itu adalah riba, ya. Riba itu adalah ziyadah fi aqdidain, ya. Riba itu adalah tambahan, ya, pada akad utang piutang. Ketika ada akad utang piutang, kemudian ada kelebihan, ada tambahan dari pokok piutangnya, maka itu adalah riba, ya. Kemudian yang berikutnya juga riba yang terjadi pada akad sil'ah, akad perdagangan, ya, antara emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kemudian tamar dengan tamar, kemudian garam dengan garam, dan juga barang-barang yang semisal yang tidak ditransaksikan atau dijual belikan secara ya tidak tunai, ya, secara utang, ya. Maka dia harus lakukan barang-barang itu dilakukan secara tunai agar tidak terjadi ya riba, ya. Dan yang terakhir adalah 1 dirham riba yang dilakukan dalam keadaan dia mengetahuinya, maka dosanya ya bahkan lebih buruk dari 36 kali berzina, ya. Naudzubillahi min dzalik, ya. Oleh karena itu mari bersama kita menjauhkan segala bentuk riba, baik yang kecil atau yang besar, baik yang sedikit ataupun yang ada mudha'afa, yang berlipat ganda, karena hal tersebut adalah dosa, ya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan siksa. Dan siksa yang paling ringan ini adalah 1 dirham riba itu sama dengan atau lebih buruk dari 36 kali berzina, ya. Bahkan riwayat yang lainnya itu dikatakan juga lebih buruk daripada berzina dengan ibunya, ya. Naudzubillahi min dzalik. Jadi insyaallah dengan meninggalkan segala bentuk riba kita akan mendapatkan kesuksesan, mendapatkan keberuntungan, mendapatkan falah di dunia dan juga di akhirat. Demikian program Syahada, sajian ayat dan hadis muamalah ekonomi syariah. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.